Nah, kalau misalkan dari Mas Yanuar sendiri, kira-kira ada nggak catatan penting untuk yang bisa disampaikan kepada mungkin pemerintah terkait dengan RAPBN 2027 ini? Apakah yang sudah disampaikan ya oleh Presiden kemarin? Nah, apa yang harus diperbaiki agar APBN ini benar-benar realistis terhadap apa yang terjadi dengan dunia saat ini gitu? Saya mungkin ingin mengambil apa yang dikatakan oleh Elon Musk ke Trump. Jadi Elon Musk itu kan pendukung utama Trump. Sampai diangkat jadi menteri efisiensi. Dia pecah kongsinya sebetulnya karena Trump itu pada waktu kampanye yang kedua ini, dia sepakat bahwa kita defisit besok itu nggak ada defisit baru. Jadi kurang lebih gini, bahwa kita mengatasi dulu surat utang pemerintah Amerika Serikat yang jatuh tempo. Jangan ada surat utang baru untuk membiayai defisit baru. Itu kesepakatannya. Nah, Elon Musk itu dia keluar nih dari yang terus ribut sama si Trump, saling ribut di X media itu, sosial, di media sosial. Karena menurut Elon Musk, Trump udah melanggar apa yang mereka sepakati berdua. Bahwa ternyata Trump itu juga menambah defisit baru. Defisit barunya itu ada dua hal nih yang dilakukan nih. Satu terkait dengan belanja militer. Karena kan Amerika kan memang sektor. Lagi posisi situ. Dan ini mirip-mirip sama kita loh Mas. Di luar MBG dan KDMP, KL yang besar itu sektor pertahanan loh. Mirip-mirip loh. Jadi artinya itu sebetulnya defisit barunya itu disebabkan oleh apa. Nah kedua, Amerika Serikat ada sedikit di luar tradisi, dia mengambil saham-saham EI, pemerintahnya. Amerika kan tidak punya model BUMN Mas. Ini kan salah satu model baru juga di dia. Jadi artinya dan menurut Trump ini adalah bagian dari untuk Amerika memenangkan pertarungan EI itu terhadap rare earth itu. Makanya ART kita juga terkait dengan rare earth. Nah ini menyebabkan defisit baru Mas. Nah, menurut si Elon Musk, kalau defisit baru ditambah, yang revolving aja segede gini, mau berapa kita paksa market untuk nyerap terus? Nah, tapi kan seperti tadi saya sebelum kesini, saya baru lihat Haidelo bilang, tenang aja, Amerika nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Pertanyaannya, kalau Indonesia Mas, yang melakukan hal yang sama. Kita perlu revolving surat utang yang tinggi, penerimaan kita lagi jelek, kita juga nambah defisit baru. Apakah kita tidak pernah gagal? Kata Presiden Prabowo, ketika di World Economic Forum di awal tahun kemarin, tidak ada sejarahnya Indonesia gagal bayar utang. Ini kan kembali nih teori persepsi nih, ini kan teori persepsi loh. Tapi saya juga ingin mengingatkan, ada sejarahnya loh. Meksiko yang debt to GDP rasionya bagus, gagal bayar. Artinya menurut saya, mungkin Amerika Serikat tidak pernah gagal mekanismenya karena duit dia juga yang cetak kan. Betul. Kalau kita karena dia cetak duit, kita kebagian. Itu menurut saya kalau secara geopolitik, makanya kenapa presiden kita cenderung akomodatif kan Mas. Betul. Terhadap Amerika. Dan akomodatif juga loh terhadap Cina loh. Terlepas dari presiden ini selalu mengatakan tentang segala hal, tapi terhadap ini dia tuh akomodatif. Nah jadi kalau menurut saya Mas, kembali ke pertanyaan tadi, saya mungkin ingin menyarankan ke Presiden, Pak Presiden, sebaiknya saat ini tuh kita survival mode dulu. Karena surat utang jatuh tempo kita itu tinggal tahun depan nih yang tinggi nih. Tapi akibat kita sekarang menutupi defisit yang banyak ini dengan surat utang jangka pendek. Ditandai dengan terjadinya inverse antara surat utang jangka pendek dan surat utang jangka panjang. Sebetulnya kita nambah lagi nih Mas, di 2029 ini ada hutang jatuh tempo lagi yang jangka pendek. Manjangin lagi. Jadi kalau saya boleh saran sih sebetulnya, kenapa sih kita nggak konsentrasi dulu, selesaiin yang ada dulu, nggak usah ekspansif dulu. Pembenahan kelembagaan. Kalau yang kata Presiden memang ada korupsi, ada segala macam, penegakan hukum. Merajut kebersamaan, ya kan, memberikan sinyal bagaimana, kan jangan gini loh, swasta itu tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan kan, nggak bisa semuanya. Dan itu akan dilibatkan lebih jauh di tahun depan. Lebih jauh. Nah, menurut saya, kenapa kita nggak survival zone dulu di situ?
betul sih, ada ekonom yang berkata ekonomi tidak cukup hanya sekedar bertahan, butuh ekspansi. Tapi menurut saya ada saatnya juga kita perlu bertahan. Iya. Kalau misalnya menyerang, kan ginilah Mas, kita ngomong main bola deh. Strateginya ya kan main bola nih, kita menyerang, tahu-tahu long ball, gol kan. Iya. Ya kan, jadi kan menurut saya strategi itu kan harus disesuaikan dengan keadaan juga. Betul. Bisa balance, bisa defensif. Jadi gitu kalau saya sebetulnya harusnya postur 2027 itu mencerminkan bertahan, konsolidasi tapi. Iya. Kalau sekarang kan yang saya lihat adalah growth, ekspansi. Iya. Jadi kalau kepada pertanyaan Mas Momo dan tadi saya ke sana Mas. Jadi kalau menurut saya sebetulnya harusnya bertahan, konsolidasi, penataan kelembagaan. Nah, 3 hal ya. Jadi itu dulu dilakukan. Baru setelah itu penataan kelembagaan yang sudah selesai, ketika ekonomi dunianya sudah pulih, kita udah siap. Dibandingkan sekarang kita, wah ikut ke sini malah nanti kebobolan. Iya. Nah kalau misalkan dari Mas Yanuar sendiri, kira-kira ada nggak catatan penting untuk yang bisa disampaikan kepada mungkin pemerintah terkait dengan RAPBN 2027 ini? Apakah yang sudah disampaikan ya oleh Presiden kemarin? Nah, apa yang harus diperbaiki agar APBN ini benar-benar realistis terhadap apa yang terjadi dengan dunia saat ini gitu? Saya mungkin ingin mengambil apa yang dikatakan oleh Elon Musk ke Trump. Jadi Elon Musk itu kan pendukung utama Trump. Sampai diangkat jadi menteri efisiensi. Dia pecah kongsinya sebetulnya karena Trump itu pada waktu kampanye yang kedua ini dia sepakat bahwa kita defisit besok itu nggak ada defisit baru. Jadi kurang lebih gini, bahwa kita mengatasi dulu surat utang pemerintah Amerika Serikat yang jatuh tempo. Jangan ada surat utang baru untuk membiayai defisit baru. Itu kesepakatannya. Nah, Elon Musk itu dia keluar nih dari yang terus ribut sama si Trump, saling ribut di X media itu, sosial, di media sosial. Karena menurut Elon Musk, Trump udah melanggar apa yang mereka sepakati berdua. Bahwa ternyata Trump itu juga menambah defisit baru. Defisit barunya itu ada 2 hal nih yang dilakukan nih. Satu terkait dengan belanja militer. Karena kan Amerika kan memang sektor. Lagi posisi situ. Dan ini mirip-mirip sama kita loh Mas. Di luar MBG dan KDMP, KL yang besar itu sektor pertahanan loh. Mirip-mirip loh. Jadi artinya itu sebetulnya defisit barunya itu disebabkan oleh apa? Nah kedua, Amerika Serikat ada sedikit di luar tradisi, dia mengambil saham-saham EI pemerintahnya. Amerika kan tidak punya model BUMN Mas. Ini kan salah satu model baru juga di dia. Jadi artinya dan menurut Trump ini adalah bagian dari untuk Amerika memenangkan pertarungan EI itu terhadap rare earth itu. Makanya ART kita juga terkait dengan rare earth. Nah ini menyebabkan defisit baru Mas. Nah menurut si Elon Musk, kalau defisit baru ditambah, yang revolving aja segede gini, mau berapa kita paksa market untuk nyerap terus? Nah, tapi kan seperti tadi saya sebelum kesini, saya baru lihat Haidelo bilang, tenang aja, Amerika nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Pertanyaannya, kalau Indonesia Mas, yang melakukan hal yang sama, kita perlu revolving surat utang yang tinggi, penerimaan kita lagi jelek, kita juga nambah defisit baru. Apakah kita tidak pernah gagal? Kata Presiden Prabowo, ketika di World Economic Forum di awal tahun kemarin, tidak ada sejarahnya Indonesia gagal bayar utang. Ini kan kembali nih teori persepsi nih. Ini kan teori persepsi loh. Tapi saya juga ingin mengingatkan, ada sejarahnya loh. Meksiko yang debt to GDP rasionya bagus, gagal bayar. Artinya menurut saya, mungkin Amerika Serikat tidak pernah gagal mekanismenya karena duit dia juga yang cetak kan. Betul. Kalau kita karena dia cetak duit, kita kebagian. Iya. Itu menurut saya kalau secara geopolitik, makanya kenapa presiden kita cenderung akomodatif kan Mas? Betul. Terhadap Amerika. Dan akomodatif juga loh terhadap Cina loh. Terlepas dari presiden ini selalu
mengatakan tentang segala hal, tapi terhadap ini dia tuh akomodatif. Nah, jadi kalau menurut saya, Mas, kembali ke pertanyaan tadi, saya mungkin ingin menyarankan ke Presiden, Pak Presiden, sebaiknya saat ini tuh kita survival mode dulu. Karena surat utang jatuh tempo kita itu tinggal tahun depan nih yang tinggi ini. Tapi akibat kita sekarang menutupi defisit yang banyak ini dengan surat utang jangka pendek. Ditandai dengan terjadinya inverse antara surat utang jangka pendek dan surat utang jangka panjang. Sebetulnya kita nambah lagi nih, Mas, di 2029 ini ada hutang jatuh tempo lagi yang jangka pendek. Manjangin lagi. Jadi kalau saya boleh saran sih sebetulnya, kenapa sih kita nggak konsentrasi dulu, selesaiin yang ada dulu, nggak usah ekspansif dulu. Pembenahan kelembagaan. Kalau yang kata Presiden memang ada korupsi, ada segala macam, penegakan hukum. Merajut kebersamaan, ya kan, memberikan sinyal bagaimana, kan jangan gini loh, swasta tuh tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan kan, nggak bisa semuanya. Dan itu akan dilibatkan lebih jauh di tahun depan. Lebih jauh. Nah, menurut saya, kenapa kita nggak survival zone dulu di situ? Betul sih, ada ekonom yang berkata, ekonomi tidak cukup hanya sekedar bertahan, butuh ekspansi. Tapi menurut saya, ada saatnya juga kita perlu bertahan. Kalau misalnya menyerang, kan ginilah Mas, kita ngomong main bola deh. Strategi kan main bola nih, kita menyerang. Tahu-tahu long ball, ball kan. Ya kan, jadi kan menurut saya strategi itu kan harus disesuaikan dengan keadaan juga. Betul. Bisa balance, bisa defensif. Jadi kalau saya sebetulnya harusnya postur 2027 itu mencerminkan bertahan, konsolidasi tapi. Kalau sekarang kan yang saya lihat adalah growth, ekspansi. Jadi kalau kepada pertanyaan Mas Momodan tadi, saya ke sana, Mas. Jadi kalau menurut saya sebetulnya harusnya bertahan, konsolidasi, penataan kelembagaan. Nah, 3 hal ya. Jadi itu dulu dilakukan. Baru setelah itu penataan kelembagaan yang sudah selesai, ketika ekonomi dunianya sudah pulih, kita udah siap. Dibandingkan sekarang kita wah ikut ke sini malah nanti kebobolan.